Hai nakama, One Piece update baik lagi nih. Pada episode kali ini Apin akan mencoba mereview manga One Piece chapter 1060. Di chapter ini informasi terbaru terkait nasib Sabo dan Im Sama menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Serangan yang mengerikan terhadap Pulau Lucia menjadi salah satu pembahasan yang bakal Apin coba ungkap pada review kali ini. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter 1060 dari seri manga One Piece menghadirkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Para fans juga akan melihat sesuatu yang mengerikan dan dahsyat terkait dengan chapternya. Chapter 1060 sendiri menghadirkan kelanjutan cerita dari apa yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana salah satu momen yang terbaik berfokus pada sosok Sabo dan pasukan revolusi. Ada juga momen yang menarik yang muncul di akhir chapternya. Momen tersebut membuat para fans penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya dalam peristiwa Reverie. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Sabo coba untuk menghubungi pihak pasukan revolusi. Dia mencoba untuk mengabarkan di mana posisinya saat ini. Lalu apa yang terjadi di chapter 1060? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Cerita di One Piece chapter 1060 sendiri dimulai dengan memperlihatkan kru topi jerami yang berada di kapal Tosen Sunny. Nampak dua Sea King berada di sekitar mereka. Luffy nampak kesal dengan kabar bahwa Sabo membunuh Raja Nefertari Cobra. Dia yakin bahwa bukan Sabo pembunuhnya. Di sisi yang lain, para kru topi jerami pun setuju dengan hal tersebut. Mereka pun khawatir dengan nasib Vivi yang masih misterius. Kru topi jerami juga kemudian mendengarkan apa yang menjadi hasrat atau mimpi terbesar dari Luffy. Semua kru pun nampak tidak percaya dengan apa yang Luffy ucapkan. Sanji dan Franky tertawa mendengar hal tersebut. Namun Luffy sendiri sangat percaya diri dengan mimpi besar tersebut. Sayangnya Oda tidak memperlihatkan apa yang menjadi hasrat Luffy tersebut. Dan di chapter kali ini kita mendapatkan nasib Sabo yang kembali menjadi misteri. Seketika panel cerita berpindah ke markas angkatan laut yang ada di New World. Mereka masih menyerap sambungan lilin musim milik Sabo ke kerajaan Kamabaka. Para angkatan laut sendiri tidak percaya dengan apa yang Sabo lakukan, di mana dia melakukan sambungan tersebut tanpa alat khusus untuk mencegah penyadapan. Menurut mereka, Sabo dipastikan sangat frustasi karena sampai teledor melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya, pihak angkatan laut berhasil melacak keberadaan Sabo yang ternyata ada di kerajaan Lucia. Im Sama juga mendengarkan informasi mengenai keberadaan Sabo, apalagi setelah angkatan laut menyebut nama Lucia. Terdapat fakta menarik yang muncul bahwa kerajaan tersebut merupakan salah satu dari kerajaan lain yang memberontak. Karena hal itu, menurut mereka, wajar jika Sabo kemudian bersembunyi di sana. Kita kemudian melihat momen di mana cerita berpindah ke kerajaan Lucia, di mana langit tiba-tiba berubah hitam dan gelap. Para penduduk sendiri penasaran dengan apa yang terjadi. Sayangnya tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak berapa lama muncul sebuah serangan mengerikan yang mengarah ke kerajaan tersebut dan langsung menghancurkan wilayahnya. Sambungan dan musi Sabo dengan pasukan revolusi pun terputus. Dan nasib Sabo kembali misterius. Bisa dipastikan bahwa itu merupakan ulah dari Im Sama yang tidak ingin Sabo mengungkapkan keberadaannya kepada semua orang. Sabo sendiri sebelumnya mengaku bahwa saat dia berada di istana Pangea. Dia melihat sosok misterius yang duduk di sebuah singgasana. Dia tidak menyangka bahwa sosok penguasa dunia memang benar-benar ada. Inilah yang kemudian membuat Im Sama memutuskan untuk menghabisi Sabo dan wilayahnya. Kita melihat bagaimana sebuah wilayah bernama Kerajaan Lucia hancur dalam sekejap. Apa yang kemudian menjadi penyebab hancurnya wilayah tersebut masih menjadi pertanyaan besar para fans. Namun satu hal yang pasti, bahwa sang penguasa Im Sama yang kemungkinan menjadi pelakunya. Im Sama sempat muncul dalam chapter ini di mana dia menandai kerajaan Lucia di peta yang dia pegang. Kemudian muncul momen mengerikan di mana awan hitam berkumpul dan petir menyambar. Dan tidak lama kemudian sesuatu mengerikan lainnya terjadi di mana dari awan tersebut muncul semacam serangan laser yang membuat wilayah tersebut hancur seketika. Dua pertanyaan besar yang muncul pasca kejadian tersebut adalah bagaimana nasib Sabo? Selanjutnya, apa yang kemudian menyebabkan serangan dahsyat tersebut muncul? Yang menarik adalah, terdapat sebuah spekulasi menarik di mana kemungkinan kekuatan dahsyat yang muncul di chapter 1060 ini bukan efek buah iblis, melainkan sebuah serangan dari salah satu senjata kuno Uranus. Pada Agnes Rosa, Don Quixote Flamingo sempat menyebutkan bahwa di Merigos terdapat sebuah harta karun nasional yang mampu menghancurkan seluruh dunia. Rahasia ini dia jadikan sebagai objek untuk memeras kaum naga langit agar dia bisa kembali menjadi bagian dari mereka. Namun tidak ada yang tahu apa yang kemudian menjadi harta karun tersebut. Sempat ada yang menyebutkan bahwa harta karun nasional tersebut adalah topi jerami besar yang tersimpan di salah satu ruangan. Namun para fans lainnya sendiri meyakini bahwa yang kemudian menjadi harta karun nasional Merigos tersebut adalah salah satu senjata kuno. Dan senjata kuno yang tersimpan di sana tidak lain adalah Uranus.
Mengingat hal ini sesuai dengan deskripsi di chapter 1060. Seperti yang kita tahu, Oda baru mengungkapkan dua senjata kuno dalam ceritanya. Pertama adalah Poseidon dan yang kedua adalah Pluton. Poseidon adalah putri duyung yaitu Shiroshi. Sedangkan Pluton adalah sebuah kapal perang yang memiliki daya hancur besar yang masih bersemayam di wilayah Wano. Hanya Uranus yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, Oda Sensei mengadaptasi nama senjata kuno tersebut berdasarkan legenda atau mitologi Yunani dan Romawi. Contohnya Pluton merupakan adaptasi dari nama Pluto, dewa dari dunia bawah tanah. Kemudian Poseidon sendiri merupakan nama dari dewa laut. Sedangkan Uranus merupakan nama yang menjadi penguasa langit atau dewa langit. Hancurnya kerajaan Lucia terjadi setelah banyaknya awan hitam yang berkumpul dan kemudian membuat serangan mematikan. Apakah Im Sama memang menggunakan senjata kuno dan bukan menggunakan kekuatan buah iblis? Penggunaan senjata kuno rasanya lebih masuk akal, mengingat reputasi Im Sama sebagai penguasa dunia. Mungkin inilah alasan mengapa Im Sama bisa berkuasa dan menjadi pemimpin di seluruh dunia. Dia bisa menggunakan senjata kuno tersebut untuk menghancurkan semua hal yang menurutnya menjadi ancaman. Atau memang perlu dihancurkan, atau memang perlu untuk dihancurkan. Mungkin inilah yang menjadi alasan beberapa wilayah menghilang dari peta, misalnya God Valley. Dan ini juga mungkin yang dimaksud oleh para Gorosei sebagai Great Cleansing atau pembersihan besar-besaran. Tidak hanya itu, di chapter 1060 kali ini sepertinya bajak laut topi jerami mendapatkan sekutu baru. Pasca berpisah dengan Lau dan Kid, kelompok topi jerami kembali berjalan sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan dan berjanji bahwa saat kembali bertemu, ketiganya akan saling bertarung. Namun sepertinya kru topi jerami akan memiliki sekutu atau rekan baru. Sosok tersebut tidak lain adalah Jewelry Bonnie. Menjelang akhir chapternya, kru topi jerami kemudian bertemu dengan sosok yang tidak terduga. Nampak dia terjebak di sebuah perusahaan besar di sebuah wilayah misterius. Hal ini memunculkan banyak tanda tanya besar. Misalnya bagaimana kemudian Bonnie bisa berada di sana. Di sisi yang lain, dengan kemunculan Bonnie bersama kru topi jerami, artinya ini menjadi momen bagi salah satu Worst Generation tersebut untuk bersinar setelah dua Worst Generation lainnya menjadi sorotan di ceritanya. Menarik tentunya untuk melihat bagaimana kelanjutan cerita dan koneksi mereka selanjutnya sebagai sekutu baru topi jerami. Chapter 1060 ini menjadi chapter yang sangat informatif dengan menghadirkan berbagai kejadian yang terjadi pada saat ini. Di sisi yang lain, chapter ini juga menjadi awal bagi konflik yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan juga sesuai dugaan dari para fans, sosok Im Sama kemungkinan akan menjadi sosok yang mengerikan pada masa yang akan datang. Oke, sekian review chapter 1060 kali ini. Silahkan kirim pendapat kalian tentang chapter kali ini di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. And see you on the next video nakama.